Allah dengan Tuhan itu sama artinya sih. Iya, itu pendeta-pendeta yang ngajarin demi supaya apa? Supaya ajarannya tetap sama dengan Kristen Arab gitu. Nah, saya akan coba jelaskan bedanya kata Allah dan Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Saya akan ambil referensi dari kamus resmi kita. Kata Allah artinya nama Tuhan. Dalam bahasa Arab itu nama. Nama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ya artinya adalah di dalam KBBI ya, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah manusia. Nah, misalnya Yeshua atau Yesus itu disembah, yaitu nama Tuhan. Nama Tuhannya orang Kristen, Yesus atau Yeshua ya. Nah, Yeshua itu tidak pernah ngajarin ada Tuhan bernama Allah atau Allah. Kan Yesus itu ngajar ya, ditulis di dalam PB Aramaik dan PB Yunani. Nah, kita terjemahkan dong ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang menerjemahkan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, yang muncul itu Tuhan. Tapi kalau yang menerjemahkan tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia, mereka maunya ngikutin Kristen Arab, maka muncul kata Allah. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Nah, ada yang mau saya tanya juga nih. Boleh. Kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Indonesia yang benar, Iya. bacaan Allah itu kalau di Al-Quran bacanya Allah, Iya. sedangkan penulisannya Allah. Iya. Kenapa orang teman-teman kita dari Muslim itu bacanya itu Allah? Oke, dari sisi bahasa ya, itu ada kata serapan terbagi dua. Ada serapan adopsi dan serapan adaptasi. Nah, serapan adopsi ya, itu yang dilakukan sama saudara-saudara Muslim. Allah asalnya dari Arab, Allah. Mereka menyebutnya juga Allah. Nah, kalau dibaca sama saudara-saudara Kristen menjadi Allah, itu adalah serapan adaptasi. Jadi memang kedua itu diperbolehkan dari sisi bahasa. Saya mau abang ini baca nih, Bang. Ini kalaunya dibaca di Inggris apa, Bang? One. Bukan one ya? Bukan, kalau dibaca Ya. Gini Bang, bentar. Bentar dulu, Bang. Kalaunya di Inggris ini one. Kalau di Arabnya Allah, maka kita membaca di Indonesia ini juga one kan? Ya. Nah, maka kalaunya diambil Allah itu dari Arab, maka kita baca juga Allah, bukan Allah. Gitu. Maksudku gini. Maksudku gini. Di Al-Quran itu kan ada terjemahan bahasa Indonesia kan? Ada Kan? Ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia kan pasti ada. Nah, kenapa di setiap tulisan Allah di terjemahan bahasa Indonesia itu selalu bacanya Allah? Kenapa nggak langsung Allah saja? Oh, itu karena tata kaidah ya, akar kita mengambil kosakata Allah di Arab ini memang tebel. Ada kaidahnya, Kak. Apabila diawali dengan fathah atau dhammah, maka dia tafkhim Allah gitu pengucapannya. Bukan Allah. Itu memang pengucapan orang Arab sananya, aslinya Allah. Ya, itu dari sisi bahasa. Kita kan orang aslinya Indonesia, orang pribumi. Ya kalau bisa kita membaca dengan benar, dengan kaidah yang benar. Tapi kan kita gini. Benar itu bisa juga, Pak. Maksudnya gini. Kita jangan boleh ngikutin yang Kristen. Nggak boleh. Ajaran Arab. Oke lah, kita percaya kalau memang saudara beragama Muslim, silakan mempercayainya Muhammad itu sebagai Rasulnya Allah, silakan, fine saja. Tetapi cara membaca itu kalau bisa dibenarkan lah.
jangan diikuti sistem pembacaan dari Masalahnya gini bang, masalahnya kita di Indonesia ini ngambilnya dari Arab. Gimana sih? Kosakata Allah itu ngambilnya dari Arab masalahnya. dari Arab. Iya dari Iya. memang. Kalau misalnya ada nama sembahan Jupiter ya. Dari mana? Dari Yunani ya. Jupiter ya Jupiter di Indonesia gitu loh. Makanya kalau kosakata Allah di Arab, maka di Indonesia juga Allah. Nggak ada Allah. Allah. Justru yang harus dipertanyakan itu yang Allah ini gitu loh. Nah, coba dulu. Di sisi Dibuka bahasa. kosakata. Nggak, ntar dulu bang. Coba dulu dibuka kamus bahasa Indonesia. Ada nggak ada dalam kamus itu Allah? Ya ada Allah. Kamus KBBI kan. Udah, ya di kamus KBBI. Fix di situ. Sebagai orang Indonesia, Iya. cara kita membaca Allah itu di kamus Indonesia, apakah harus mengatakan Allah atau Allah? Dua-duanya bisa. Ya enggak lah Tadi bang. saya jelaskan kemarin ada serapan adopsi sama serapan adaptif. Loh, kok karapa-rapa Bang. sih? Ini Iya. ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti. Coba kalau serapan coba dijelaskan. Ada berapa berapa kategori kata penulisan serapan itu? ALLAH, maka sebagai orang Indonesia kita membacanya Allah. Contohnya nama saya Berkat. Di dalam kamus KLBI bahasa Indonesia BERKAT dibacanya Berkat, bukan Boakat. Nah, itu bahasa yang tepat. Bapak nih, ini Bapak ngajarin saya ini penerjemah Pak. Saya ngerti bahasa. Saya hanya heran saja. Ya, makanya gitu. Nggak apa-apa kalau Bapak sebut Allah itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau Bapak menyalahkan saudara-saudara Muslim yang menyebut Allah, itu Bapak harus belajar lagi bahasa Indonesia. Nggak sederhana itu. Oke? Oke lah. Nah, next ya, yang lain aja. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, memang bahasa Indonesia itu memang tidak serumit kimia, cuma harus dipelajari. Kalau emang nggak tahu, tanya gitu loh. Kenapa sih kok Allah dibaca Allah? Nanti kan kami jelaskan. Masalahnya kalian ini ngerti nggak? Gitu loh, bahasa Indonesia. Mau terima nggak? Oke Pak Tamu Bolon, ya Shalom, selamat malam. Halo Pak Aldo. Ya, Pak Aldonya gimana Pak Aldo? Iya. Pak, selamat malam Pak. Tabu Bolon, sila buka dulu kameranya Pak. Oke Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, selamat malam Pak Aldo. malam Pak Tamu Bolon, Shalom. Ya, shalom. Pak Aldo Kristen ya Pak ya? Ya, sampai saat ini Pak. Ya betul Pak, saya setuju kalau di Bibel itu tidak ada kata Allah. Cuman Pak, kita punya Alkitab bahasa Indonesia Pak, yang diartikan jadi bahasa Indonesia kan. Ya. Bapak pernah dengar anak-anak liturgi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul Pak? Ya. Itu salah Jadi ini terjemahan. kan kata hapus itu apa tuh? Hapus kata Allah dari Bibel. Ya. Pak Ustadz bisa mungkin diubah Pak. Pak Ustadz ini Ya, Pak, bukan yang diganti, Bibel, ganti. Alkitab. Ya, hapus kata Allah di Alkitab gitu.
supaya Hapus lebih kata Allah pas, di ya. Alkitab. Iya. Ah, Oke. Maksud saya Pak, kalau Bapak seorang Kristen, Iya. ya kan, masa Iya. Bapak nggak pernah dengar pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Itu tahun berapa adanya itu Pak? Kalau Bapak Itu tahu. sejak diterjemahkan pertama kali ya oleh LAI dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan lama mereka itu sudah ada demikian, dan itu terjemahan yang salah. Dari mana Bapak tahu salah itu? Karena mereka pada saat menerjemahkan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita, kata Allah itu adalah nama. Sementara di dalam kitab Kejadian, ya, Elohim itu bukan nama. Ya. Ada Di lagi? situ Pak kita bukan Pak. Di situ kita tadi kan ada itu ibu apa itu yang naik tadi? Saya tonton itu. Kalau di Bible Pak saya setuju itu dihapus, tapi diperjualbelikan pun namanya Alkitab kan ada. Itu bahasa Ada. Indonesia semua isinya Pak. Itu bahasa Itu Indonesia bukan semua bahasa isinya. Indonesia yang baik, ya. Itu bahasa Indonesia yang kacau. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu nggak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia, para penerjemahnya. Bapak tahu? Satu aja, coba sebutin. Satu aja penerjemah LAI yang punya kompetensi bahasa Indonesia. Yang dia bisa gitu loh Pak, mengajar dengan cakap bahasa Indonesia. Bapak tahu siapa penerjemahnya? Bukan ini loh Pak, jangan jauh kali kita ke sana Pak. Enggak, saya cuma tanya sama Bapak. Bapak kan bacanya terjemahan LAI ini, Alkitab. Di situ ada nama Allah. Nah, saya kasih tahu, ini yang menerjemahkan nggak punya kompetensi bahasa Indonesia. Bapak nggak tahu gitu. Makanya saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya kompetensi bahasa Indonesia, tapi mereka memperjualbelikan terjemahan mereka, yang jadi korban Bapak, saudara-saudara saya, orang tua saya jadi korban. Bukannya jadi Kristen, malah jadi Krislam. Kristen rasa Islam, menyembah Allah Krislam. hanya Islam di surga. Islam. Ini ada terjemahan Pak. Ini terjemahan kami. Ini kami terjemahkan dari naskah Aramaik sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ini tidak ada kata Allah di sini. Ya, Bapak bisa beli ya cetaknya, atau Bapak bisa download sekarang. Di sini nggak ada. Bisa juga kita menjadi pengikut Yesua, pengikut Yesus, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bisa kita. Kenapa kita harus menggunakan terjemahan yang salah? Enggak, kalau menurut aku Bapak itu lebih belajar dalam lagi lah. Dalam hal Urun dia. ya nggak apa-apa ya. Mbak Aldo, nggak apa-apa dah diganti di Bible. Muslim pula yang protes. Iya, serba salah kita ini. Ganti Biblos. 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 Iya betul, kalau Alkitab itu sebenarnya adalah Al-Quran ya. Nah, cuma kan masalahnya nih ya, lembaga penerjemahan Kristen pertama itu namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Jualannya apa? Alkitab. Ini bukan Al-Quran loh. Tapi sebutannya Alkitab gitu. Ini yang makanya nyaru gitu. Kristen Indonesia aja nih yang bawa tenteng sana, tenteng sini, bawanya Alkitab. Kristen Amerika nggak ada. Ada yang tenteng-tenteng Alkitab. Oke. Selamat malam Marcelinus. Pak Marcel, selamat malam. Mar- Oke. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini kita tidak bicara tentang terjemahan novel. Yang kita bicarakan adalah terjemahan kitab suci. Nah, kalau misalnya ya kata Theos diganti sama
Tuhannya umat Hindu. Ya itu orang Hindu juga akan keberatan gitu loh. Pak, Bapak atau Ibu Sagittarius nih, ini suaranya bergema. Oh Ibu ya, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Malam, Malam. malam Ibu. Ibu dari Kristen? Halo, selamat malam. Shalom. Saya Kristen. Oke, shalom. Nah ini Batak juga ini. Pasti setuju juga nih pasti. Oke. Saya mau nanya sama Pak Ustadz PI dulu ya. Saya bukan mau nanya sama Pak Aldo. Boleh. Coba dulu Pak Ustadz PI buka dulu Biblos itu apa sebenarnya, tunjukkan dulu. Pak Ustadz PI buka dulu Biblos itu apa Biblos. sebenarnya, tunjukkan dulu. Biblos itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan buku-buku. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan. Ini emang gema ya suaranya. Yang menggema, Tunjukkan dulu kenapa ya? Biblosnya. Tunjukkan Kenapa- Biblosnya. kenapa mantul-mantul, Bu? Terus tunjukkan dulu Ustadz PI ada nggak di Biblos itu Bentar. kata Allah? Suara ibu mantul. Ada nggak di Biblos itu kata Allah? Itu ada yang nyimak juga ya? Ada HP lagi kah di sebelah tuh mantul suaranya? Coba salah satunya di off. Iya. Iya, iya. Off dulu. Sekarang Gimana? tunjukkan dulu buku Biblosmu itu sama aku. Tunjukkan dulu sekarang. Iya, iya. Biblos itu milik LAI. Saya mau yang betul lah, Ustadz. Nih, saya tunjukin ya, saya tunjukin. Sekarang begini Pak Ustadz, temamu itu yang benar dulu buat. Temamu itu yang benar dulu buat. udah Biblos betul itu mana, temanya coba? itu. Biblos itu apa? Biblos itu kumpulan buku-buku dari Yunani. Tidak ada Biblos di Kristen. Biblos itu apa? Itu isi dari Alkitab. Bukunya dulu tunjukkan dulu sampulnya. Biblos, kata Biblos. Ya makanya itu Bu, ya ini kata Alkitab sendiri itu udah salah. Alkitab itu Al-Quran. Iya. Gini aja, Pak Yusuf, ini jadi Saya tidak nanya sama Pak Aldo, saya nanya sama TBLAI. Coba ganti jadi TBLAI. judul daripada pembicaraan kita sekarang Biblos. Biblos itu apa? Tidak ada Biblos. Yang ada Bible, Alkitab. Jadi Biblos itu adalah kata jamak yang dipakai oleh Bible dari bahasa Yunani. Biblos artinya kumpulan buku-buku. Paham? Tunjukkan dulu sama aku Biblosnya. Mana Biblosnya? Ada Ya, nggak Biblos di tanganmu? ditunjukin Bang Aldo tuh. Itu bukan Biblos, itu buka dulu sampulnya. Apa nama depannya? Apa nama depannya? Buka dulu sampulnya. Itu kan Terjemahan baru LAI. kumpulan buku-buku. Yang benar dulu, yang benar. Bang Aldo, bentar saya jelaskan dulu sama dia. Yang benar. Jadi Yang yang benar. ditampilkan Yang oleh Bang benar. Aldo itu Pak Ustadz kumpulan Peggy, Pak. ya Pak Ustadz ini Peggy, saya tunjukkan saya tunjukkan. Jadi yang ditampilkan oleh Bang Aldo itu adalah kumpulan buku-buku dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, yang di sana ada ulangan, terus bilangan ya, terus semua dari kitab para nabi, Malayaki, terus juga kitabnya Paulus ya, terus 4 kanonik. Itu disebut Biblos, kumpulan buku-buku. Paham? Tuh dari bahasa Yunani. Kitab suci Kristen tidak ada Biblos, yang ada Bible, Alkitab. Tidak ada. Udah? Terus tunjukkan dulu sama aku di dalam Biblosmu itu maksudnya. ada kata Allah. Ini loh maksudnya ini loh ya. Ini Mana lo? terjemahan Mana baru tulisan Biblosnya? LAI. Mana? Mana Pak Aldo? Mana? Mana Pak Aldo? Ya, Mana ini Pak nggak Aldo? ada Kata Biblosnya mana? Biblosnya mana? Ada nggak depan? Alkitab. Itu kan Alkitab itu, bukan Biblos itu. Alkitab, Itu ya. Alkitab, bisa baca nggak? Alkitab, Ya. bukan Biblos. Makanya Ustadz PI buat judul yang benar. Itu udah Judul betul. itu, temamu itu buat yang benar.
Udah betul itu. Kau aja yang kagak banyak baca gitu. Itu udah betul. Kau yang udah banyak baca. Makanya sama kamu bikin Bibel. Bibel itu tidak ada kata Allah di Bibel, itu bahasa Batak. Yang ada Debata Jehovah itu ada. Nah, kamu ganti tadi dengan Alkitab, kamu nggak terima. Sekarang kamu ganti dengan Biblos. Biblos itu Ya. tidak ada kitab suci Kristen. Yang ada karena Bibel, masalahnya Alkitab itu adalah Al-Quran. Oke? Ini juga Alkitab, Bu. Jadi Alkitab tuh. jangan sampai Al-Quran salah dari mana paham. jalannya? Al-Qurannya Al-Quran, Alkitab ya Alkitab. Ih, gak tahu dia bang. Gak usah sok pintar lah kita. Ibu baru tahu. Takut kita akan Tuhan. Gak usah sok pintar. Nih, ku tampilin nih. adalah Alkitab, Ibu. Takut kita akan Ya. Tuhan ya. Jangan membuat Nih, kau baca, Jangan kau yang baca. tidak ada, takut kita Kau akan Tuhan. baca. Nih, baca Gak kau. mau aku baca itu, kau baca itu Nih. yang Zalika yang Alkitab. pasti Zalika Alkitab. Ya, Zalika Alkitab. Alkitab Al-Quran ini ya. Oh. Alkitab tuh Al-Quran. Aduh, makanya dibilang Bang Aldo, Alkitab tuh Al-Quran. Biblosmu mana? Biblosmu mana? Biblosmu mana? Biblosmu mana? Ini biblosnya. Mana? Udah gini, udah langsung aja Itu ke poin. dalamnya. Ya, Nama buku Allah ini bagaimana menurut Ibu Bukan Biblos Iban itu. Torah? Nah, sekarang kita bicarakan nih terjemahan LAI nih, Bu. Terjemahan LAI itu nggak usah lah kita perdebatkan Alkitab atau apa. Di terjemahan LAI itu Saya mau bukan terjemahan itu, Pak Aldo. Pak Aldo Ya. dengar ya. Saya bukan mempermasalahkan itu, saya mempermasalahkan tema. Saya mempersalahkan tema, tidak mempersalahkan kata Allah. Karena bagi saya, kata Allah itu maknanya adalah Sang Penguasa, Tuhan Sang Pencipta. Jadi tidak. Kaidah mana kau dapat kayak gitu? Saya sekarang mau temanya. Saya sekarang tertuju pada tema. Mana biblosnya? Iya, itu referensi dari mana? Itu Allah sama dengan Tuhan Pencipta. Itu referensi dari mana? Saya tidak permasalahkan itu, Pak Aldo. Ya, ini justru Saya temanya itu permasalahkan mempersalahkan tema. Allah ini. Ya ini Allah ini yang dipermasalahkan gitu loh. Udah Pak Yusuf. Namanya Biblos. Biblos Tolong itu diganti. mana bukunya? Tolong diganti Mana bukunya TB. Biblosnya dan tunjukkan kata Allah di TBLI. Biblosnya. Udah TBLAE. TBLAI ya. Ini LAI nih yang kita bicara. Temanya, kata Biblos, buku Biblosnya mana? Udah diganti ya. Tenang. Sekarang Mana? masuk. Udah nggak ada Mana Biblos. diganti? Hapus kata Allah di Biblos itu belum diganti. Coba di refresh. Itu belum diganti. Mana Udah buku diganti. Biblosnya? Udah diganti. Baca yang Mana? baik. Biblos masih? Udah diganti. TBLAI. Hapus kata Allah di Biblos. Nggak ada. Mana? Coba di refresh. Nggak ada. Mana Biblosnya? Ibu bisa baca nggak? Jangan-jangan di tempat ibu gelap. Mana Biblosnya, Pak Nggak Ustaz? Iya. Ini gelap. Coba. Ini terang, Ibu, ini Ibu. terang, ini terang, ini nggak gelap, ini terang. Coba gini aja ibu, ibu turun dulu terus naik lagi deh. Ini jangan-jangan emang nggak ke refresh gitu loh. Ini udah diganti, nggak ada Biblos. TBLAI, terjemahan baru LAI. Ini nih, kita tunjuk aja di HP saya satunya Bang Aldo. Ya. Oke. Tuh ya. Makanya Pak TBLAI, Ustaz, ya. saya cuma mau saranin itu aja. Buat tema kita yang benar. Yang Udah benar asal- temanya, udah ada yang Baik salah. semuanya. Cuma Anda aja yang kurang belajar gitu. Nggak ada yang salah. Alah, Pak Ustadz jangan ngomong gitu deh. Mungkin di monitor saya aja ini yang belum Yang Saya namanya turun dulu, biar saya Biblos. buka balik Ya. apakah memang benar udah diganti. Oke? Ini, Saya cuma mau komplain ini. itu aja. Oke? Udah.
Bang Aldo yang minta biblos. Kan biblos dari bahasa mana? Ah, udah diganti kan? Kok cuma protes kosakata aja dia, Bang? Ya, protes kosakata doang gitu. Padahal kan biblos itu bahasa Yunani toh. Kemiut. Ente kemiut tuh. Oke, sip. Ya, yang penting teman-teman tahu ya, inti dari diskusi kita dari tadi ya adalah kata Allah ini. Kalau di dalam bahasa Inggris nggak ada, bahasa Jerman, Belanda nggak ada, bahasa yang lain-lain nggak ada. Yang ada itu dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada kitab suci bahasa Arab saat ini yang tidak ada kata Allah. Begitu juga bahasa Indonesia. Kenapa? Karena udah pada sadar gitu. Allah ini adanya di Quran, ada di hadis. Nggak perlu masuk ke dalam terjemahan kitab suci bahasa manapun. Halo, selamat malam. Ntar Bang Aldo, saya mau blokir judul masalahnya. Saya nggak ngizinin judul ngegip di sini. Oke. Ya bahaya itu. Ini Batak lagi nih, Pak Sianturi, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, Pak. Pak, Anda bisa pakai akun yang bisa open cam ya, Pak ya? Yang bisa membuka kameranya gitu. Belum cukup dia Bang Aldo itu. Oke. Oke, Pak Garam, selamat malam. Selamat malam. Ya. Malam. Pak, ini Dari Kristen nggak Bang? Ya ini saya dari Kristen Katolik. Silakan dibuka dulu Ya. kameranya Bang. Ya, saya beritahu nih kan, saya enggak. Bang, silakan dibuka. Enggak. Iya, ataupun Buka dulu. membukakan Udah. Kalau nggak mau ikut aturan, kau turun ya. Enggak susah-susah. Saya kan minta Anda buka kamera biar kita bisa melihat ini ya lawan diskusi kita. Oke, Pak Johnson, selamat malam. Selamat malam Pak Johnson. Belum. Ini nggak ada ya apologet gitu, naik dong apologet siapa gitu. Nggak bakal berani. Nggak bakal berani Bang. Iya. Ya kalau di belakang saya mereka tuh ngomongin Ente. gitu. Itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak, noise Pak di tempat Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Papua, Bang. Oke. Salam dari Papua. Ya, Abang Islam Kristen Bang. Islam lah, Masya Allah. Aku Islam. Bagaimana? Ya, Ada yang mau disampaikan Bang? ya, saya sampaikan itu insya Allah semoga para pejuang-pejuang Islam ini selalu dimudahkan segala urusannya, dibukakan segala pintu rezekinya, dan Allah gerakkan seluruh otak dan pikirannya untuk senantiasa membela jalan kebenaran, menerapkan Al-Quran, menjalankan sunnah, menyampaikan kebenaran itu. Insya Allah. Semoga itu saja yang dapat saya sampaikan dari Papua, bumi Raja Ampat. Kami mengucapkan Oke. Allah Salam buat Papua. Tanah Mas, luar biasa. Izin turun. Terima kasih Pak. Ya Bang, izin turun Bang. Ya, makasih. Ya Bang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Aldo. Ya, Ibu Mila, selamat Keren. malam. Ya Ustadz Yusuf, Bang Aldo ini keren. Saya suka lihat piti-pitinya. Bang Aldo ini keren. Keren. Iya. Saya udah mulai kayak notice keluar di beranda gitu loh. Saya bilang, wah hebat ini, ya kan?
Ya, terima kasih buat supportnya Bu Mila. Ya, iya dong, harus saling support dong kita supaya berjalan terus. Ustadz juga biar sehat kan gitu. Ya. Amin, amin. On cam Bunda katanya. Oh, tuh Iya. teriak-teriak penontonnya. Asik lagi. Bunda. Assalamualaikum. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil naikin teman Kristen yang mau diskusi ya. Bentar ya. Boleh, 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 boleh. Di US di mananya Ibu Mila? Saya di LA. Oke. Iya. Ini tempat teman-temannya Bang Aldo, Edis and the Gang. Saya juga ada rencana sih ke sana ya. Semoga kita bisa ketemu ya. Iya. Boleh DM saya WA-nya ya. Iya, iya, Bunda. Iya. Kapan rencana? Mau nemuin mereka atau gimana? Ya, kalau Tuhan berkenan ya bertemu sama Edis. Ya mesti ketemu face to face ya. Kalau ketemu online kayaknya nggak bisa ngomong dari hati ke hati gitu. Sebenarnya Baik. sejalan nggak sih sama mereka ini? Boleh tahu? Bentar. Bu, iya, sama dulu. sama Bang Aldo sebentar. Martin, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang, dari Kristen ya. Iya. Ya, gimana Bang? Gimana Bang? Itu kenapa itu tulisan hapus kata itu Allah itu? Iya, karena memang Dari Alkitab. dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat ya Pak. Harusnya kebanyakan diganti kata Tuhan. Kamu belajar antropologi nggak? Sejak kapan bahasa itu milik agama? Saya nggak bilang bahasa ini milik Islam. Bahasa itu bukan milik agama. Iya, Sebelum- saya bicara tentang sebelum bahasa agama banyak apa bahasa serap dari bangsa lain. Nah, Iya. Begitupun bangsa lain juga Setuju. banyak menyerap bahasa dari bangsa lain juga. Kan gitu. Setuju. Untuk memperkaya bahasa. Nah, Iya, kata Allah atau Allah ini sebelum Islam ada di Arab, Kristen di Arab sudah gunakan kata Allah. coba Bapak Kristen Arab lagi. Namanya agama itu bukan milik suatu agama gitu loh. Saya Namanya tahu, Pak. bahasa itu. Saya tahu ya di sini nggak ada yang klaim. Jangan bahasa jadi milik Nggak ada yang agama, klaim. gitu. Oh ini Allah ini milik Islam, nggak ada. Coba Pak Martin kasih contoh ke kami menerjemahkan itu Yohanes 1 kenapa ayat juga 1 ke dihapus? dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kenapa juga Coba, dihapus Bapak, kata Allah dari Alkitab gitu? Nih Kenapa? kan ada kata Theos ya Pak ya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya itu kan Theos, bahasa Theos Yunani. itu bukan nama. Iya, itu kan kita mau baca nih, tapi kita nggak ngerti nih Yunani. Nah makanya ada penerjemah yang nggak tahu kaidah bahasa Indonesia, tapi menerjemahkan dengan penerjemah yang tahu. Sama-sama menerjemahkan hasilnya beda. Yang satu ini pakai kata Tuhan, yang satu pakai kata Allah. Nah masalahnya Pak Martin ini ngerti nggak kaidah bahasa Indonesia untuk menerjemahkan? Coba, makanya diterjemahkan aja Yohanes 1 ayat 1 dalam Yunani ke dalam bahasa Indonesia bagaimana gitu. Kata Theos kenapa harus diganti Allah menurut Pak Martin kenapa? Sejak kapan terjemahannya itu salah gitu? Ya sejak adanya KBBI Pak, jelas KBBI itu menulis Allah itu adalah nama. Ya itu kamus resmi di Republik ini. Ya semua penerjemah menggunakan KBBI. Nah LA ini nggak mau menggunakan itu karena mau ngikutin ajaran Kristen Arab, gitu loh. Kalau pakai Gini, KBBI, Bang, jadinya Theos itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Theos adalah kata jabatan. Ada bentuk jamaknya, Theoi. Gitu. Pak, jangan samakan semua Kristen. Hanya 1,12% Kristen Wah, yang nyembah Allah. Kecuali bidat kayak gitu. Iya, mau bidat Kalau atau Kristen- apa, cuma 1,12% Kristen yang nyembah Allah.
Bapak tahu nggak Kristen. angkanya tuh dapat dari mana 1,12%? Kalau Kristen umum itu, mainstream itu, Allah itu ya jabatan bukan nama. Iya, mau dibilang mainstream kayak apa, itu jumlahnya cuma 1,12%. Itu statistikanya dari mana? Itu Katolik, Oke. Kristen, Katolik, Sekarang saya jelasin. Protestan. Iya, saya jelasin Semuanya ya. itu Dari mana Allah itu 1,12%? Populasi Kristen di seluruh dunia ada 2,4 miliar. Ya, saya ulang, 2,4 miliar. Di Amerika, di Eropa, yang menggunakan bahasa Amerika, Jerman, Belanda, karena itu gini, nggak ada. karena- Masuk gereja nyembah-nyembah Allah. Karena Yang secara menyembah Allah karena itu secara hanya ada di Indonesia, Malaysia, Ini, Pak. Timur Tengah, Mesir. Nah, kalau Bapak hitung populasi Kristen di kantong-kantong ini, karena itu secara tidak lebih dari logika 50 Kristen juta orang. Artinya secara- apa? secara logika Kristen 1,12%. Jadi Bapak nggak Tuhan bisa itu- bilang semua Kristen. Bapak bilang minoritas Kristen. Ya, berpikir, meyakini Allah itu jabatan. ini loh, karena secara logika Kristen nggak mungkin Tuhan itu punya nama gitu loh. Enggak, jangan atas namakan Masa Kristen, Tuhan Pak. punya nama kayak nama ya iya, makanya kalau Punya. punya Kristen sendiri ya gak usah direpot Iya, juga Bapak punya aliran. Silakan sebut aliran Ya Bapak. sudah, Menurut kalau aliran gitu, saya, Gak usah Tuhan repot nggak juga punya kalau- nama. kalau Yesus pemaknaan adalah Allah Tuhan. Kristen Berarti begitu. Yesus bukan nama. Itu kan aneh. Kalau Kristen kamu yang bilang lain itu, meyakini Yesus itu adalah nama Tuhan mereka. Bapak bilang Yesus Tuhan nggak punya nama. Jangan pukul rata semua Kristen seperti Bapak. Nggak boleh. itu udah ranah privat, masalah Allah Tritunggal itu Ya ranah udah, privat. kalau ranah privat ada baiknya Bapak ngomong Itu- sama itu- Kristen-Kristen Bapak aja. Iya, Jangan di itu sini. masalah iman. Kalau Namanya di iman sini, udah ranah ini kita privat dan bicara di itu publik, bersifat Pak. final gitu. Ini bukan ranah privat di sini. Ya. Ini pun ranah privat ini. Enggak, ini bukan ranah privat. Apa Siapa salahnya bilang? dengan Ini pemaknaan? publik, ini TikTok, ini ditonton sama Oh, ribuan ini. orang dari mana-mana. Bukan cuma Kristen sama Islam yang nonton juga. Bukan, tapi pembahasan topiknya ini udah ranah privat. Enggak, Iya. ini enggak ada ranah privat. Ini bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Di dalam KBBI ada kata Allah ini. Enggak ada Kalau- ranah privat di sini. Kalau pemaknaan Allah menurut Kristennya beda. Allah menurut Kristen apa? Privat. Kristen penyembah Allah itu Kristen Arab, Krislam. Kristen yang ke Islam-Islaman. Harus jelas menurut Kristen mana? Islaman. Menurut Kristen Allah itu bukan nama. Iya, menurut minoritas Kristen mana? Ya, jangan disamakan semuanya gitu. Waduh, Saya juga Jangan- Kristen, Pak. Saya nggak nyembah-nyembah Allah seperti Bapak. ini loh, ini antropologi bahasa itu kan. Saya ngerti Semua bahasa antropologi. itu- Iya, udah kalau udah pengerti antropologi linguistik kan. Nggak ada Semua hubungannya, bahasa Pak, sama KBBI, sama Ya, definisi iya. kata di dalam KBBI nggak ada. Nggak ada hubungannya. Karena bahasa Indonesia itu sebelumnya belum punya kata Allah, makanya dia serap dari bahasa Arab gitu. Kan gitu. Kan sebelumnya kan Ya, kita sudah bicara pakai disediakan bahasa dalam- Indonesia, Pak. Di dalam Makanya bahasa kata Tuhan Indonesia adalah Allah itu. itu adalah nama. Cuma Bapak nih nggak mau gitu. Ini dulu Nih, Pak, sebelumnya. di dalam bahasa kata Indonesia Allah Tuhan- itu nama. Mau antropologi menjelaskan Iya. apapun, tetap nama. Sebelumnya itu kata Tuhan dan Allah itu ada dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani, ada dalam bahasa Arab. Cuma bahasa Indonesia belum punya kosakata itu, makanya diserap kata Allah itu dari bahasa Arab. Terus apa salahnya? Ya, kata Tuhan ada juga. Kenapa pakai Allah? Harusnya Theos itu di Ya, Indonesia sama jadi saja Tuhan. kalau apa bahasa Indonesia Nah, itu benar dalam bahasa menurut Arab. KBBI itu salah. Emang boleh? Emang apa? Ya nggak boleh kalau Emang ada menurut melanggar KBBI gitu gitu. dalam kaidah berbahasa. Kalau Iya, melanggar ya. Bapak nggak bakal dipenjara, Bapak nggak bakal didenda. Cuma salah ya salah, Pak. Allah itu nama. Yang bilang Allah bukan nama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia.
itu ranah privat itu menurut pemakaian Kristennya begitu, karena dari bahasa Arab, Jangan bahasa bilang Ibrani dan Yunani. menurut Kristen, menurut Dari minoritas bahasa Kristen. dengar. Ikuti nih Pak aturan pemerintah. Ada Oh. yang saya harus Apa ikuti hak, Pak. apa hak bapak itu apa hak bapak itu melarang Kristen nggak boleh membuat pemaknaan begitu? Kan kata Allah itu Saya pertama itu digunakan tertuang. oleh Kristen Arab. Iya, makanya hak saya itu Kata Arab, tertuang kata di dalam begini bang, ya kata Arab peraturan itu- pemerintah nomor 57 atau ya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi saya sebagai penerjemah itu saya ngawasin penerjemah-penerjemah yang lain. Saya ngawasin orang-orang Kristen ini kalau berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia, saya berhak untuk ngawasin. Ini undang-undangnya. Ya, baca baik-baik. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 2 tahun 2025. Tentang apa? Tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Supaya bahasa Indonesia itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan seenaknya sendiri. Gitu. Ini malah jadi kacau balau, jadi kalian yang seenaknya sendiri itu jadi agen-agen pemecah belah. Padahal bahasa Indonesia digunakan untuk kita bersatu. Makanya disebut bahasa persatuan. Oke. Bang Aldo, sebelum lanjut, mungkin satu orang lagi ya Bang ya. Setelah itu kita bubar. Kita bisa sambung besok. Gitu. Kalau gitu. Yang belum sempat bisa sambung besok. Oke? Iya, izin nanti saya closing statement ya. Iya, silakan Bang. Nanti satu Saya lagi ya. mau nanti ada pertanyaan juga. Habis Ustadz naikin satu, jangan ditutup dulu. Saya mau ada diskusi sedikit aja sama Bang Aldo nih. Iya, iya. Ya, lanjut aja dulu Ustadz, sebentar. Saya naikin tamunya dulu. Halo Pak VP. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Aldo. Lama tidak berjumpa. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Bang Aldo sehat? Puji Tuhan, sehat Pak. Tuhan sehat. Baik, saya sedikit aja Bang. Oke, selamat malam. Malam. Ya. Ustadz Yusuf malam, Undang Mila malam. Saya ada sedikit saja di mana kewajiban kita wajib memakai KBBI. Silakan. Oke. Kalau sebagai masyarakat umum ya, itu nggak perlu karena ada bahasa informal, ada bahasa daerah. Nggak perlu menggunakan KBBI. Tapi sebagai penerjemah, itu udah jadi kitab sucinya Pak. Itu. Jadi pada saat Anda menerjemahkan sesuatu, dasar Anda lah KBBI. Iya, harus ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau ke dalam bahasa daerah ya nggak perlu ya. Oke. Anda kan mewakili sebuah lembaga, betul? Iya. Apabila lembaga lain menerjemahkan tidak sesuai KBBI, pandangan Anda? Kalau itu berkaitan dengan saya, tentunya saya bisa memberikan masukan, input gitu, supaya terjemahannya itu lebih baik. Artinya Kalau tidak berkaitan sama saya gitu ya. Tapi kalau nggak berkaitan ya untuk apa? artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, betul? Salah ya. Itu ada yang salah karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia patokannya KBBI. Masalahnya gini, di dalam aturan kita itu tidak ada pasal hukuman. Salah menerjemahkan denda 100.000 per kata atau 3 bulan penjara itu nggak ada. Makanya para penerjemah itu merasa karena nggak ada hukuman bisa seenaknya aja gitu menerjemahkan.
Oleh karena itu ada undang-undang ya tadi saya sebutkan ya tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi sesama penerjemah ini bisa saling koreksi gitu. Penerjemah boleh nggak melakukan suatu tindakan, melakukan terjemahan agar mudah dipahami yang membaca? Ya boleh aja, tapi kan harus sesuai ya sama kaidah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda menerjemahkan sesuatu sesuai KBBI tapi tidak mudah dimengerti, apakah itu benar? Biasanya gini Pak, itu pertanyaan yang harus dijelaskan ya. Karena ada metode penerjemahan kata per kata sesuai KBBI, tapi susah dipahami karena memang dia kata per kata. Tapi kalau metodenya diganti, misalnya idiomatik, semantik gitu ya, itu mudah dipahami oleh orang awam. Yang penting adalah menggunakan KBBI ini supaya itu resmi kalau itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Artinya apabila sebuah penerjemah menerjemahkan sesuatu tujuannya agar dipahami daerah tersebut, betul? Iya. Artinya kalau dia sudah bisa dipahami berarti tidak ada kewajiban. LAI aja ya, kepala penerjemahnya itu udah mengakui kalau terjemahannya harus sesuai KBBI. Karena selama ini kan belum nih. Terus tahun 2021 ketemu sama saya kasih tahu, Pak, penerjemahan ke dalam ya disesuaikan gitu. Makanya setuju dia. Gitu. Setuju tapi kok nggak diganti? Nah itu dia. Kalau adik saya jitak dia. Karena gini Berarti Pak, setuju ini kan statementnya Bang Aldo, bukan statement mereka, betul? ini statementnya Pak Anwar Chen. Ya coba di garis bawahi ya, terus tanya sendiri ke beliau. Nah masalahnya gini, Pak Anwar Chen itu tidak menerjemahkan sendiri, ya dia tim. Ya dia setuju pakai KBBI. Nah ada timnya yang setuju juga sama saya, tapi tim yang lain nggak setuju. Yang mengakibatkan timnya ini, saya lupa nih namanya, Pak, ini orang Batak, dia akhirnya keluar. Ya, nah yang lain yang bersikukuh, ya mengikuti ajaran Kristen Arab, mempertahankan kata Allah, sehingga di dalam terjemahan revisinya TB2 LAI yang keluar Januari 2023. Kata Allah itu masih tetap bertahan Allah huruf besar dan Allah yang A-nya saja ada, tapi Allah huruf kecil semua itu dihapus. Gitu ceritanya, Pak. Jadi menurut Anda terjemahan LAI Allah itu salah? Gitu. Ya udah Bang Aldo, udah malam. Thank you ya. Saya sedikit aja. Makasih Ustaz. Komunitas. Oke. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Ustaz juga udah mau tutup ya. Oke Ustadz, saya izin dulu Ustadz ya. Ini apa? Saya manggilnya siapa? Bang Aldo aja ya. Bang Aldo. Boleh. Bang Aldo kan rencana ceritanya. Syukron jazakallah bun. Nah ke Amerika rencana mau ketemu sama si Edis dan lain-lain ini. Sebenarnya urusannya sih bukan sama apologet Kristen ya, tapi memang ada usaha lah ya. Oke. Tapi memang kan apa salahnya ya silaturahmi gitu sama teman-teman Indonesia di sana. Betul. Nah, boleh tanya nggak sedikit pendapat antara Pak Aldo, Bang Aldo sama mereka ini nggak sinkron atau bertolak belakang kira-kira? Kan sudah tahu gaungannya si Edis itu gimana, terus pendapat Kristen Indonesia juga ada yang beda, ada yang gimana tuh. Kalau Bang Aldo sendiri gimana tuh? Maksudnya pandangan saya terhadap Bang Edis gitu ya? Bukan, pendapat. Ini kita nggak ngomongin pribadi, bukan pribadi, tapi secara general. Apa yang dia utarakan selama ini bikin bertolak belakang, bikin kisruh, bikin ribut antara satu pendeta, antara Kristen yang lain. Nah itu gimana tuh? Kalau Anda sendiri bagaimana? Di mana Anda berdiri ini sekarang? Kalau saya yang sama nggak boleh. Dengan cara cari duit sih boleh-boleh.
itu harusnya dihindari karena itu praktik intoleran, ya, Iya. bertentangan sama undang-undang di Republik ini. Jadi Iya. teman-teman tahu ini adalah pelanggaran hukum, ya. Yang kedua adalah ya sebagai umat Kristen ya, semua ini kan dalam proses belajar ya, semua dalam proses belajar. Pengetahuannya memang sampai di situ, minim ya. Gitu yang sesuai dengan ajaran Kristen Arab, bukan ajaran Yesua yang asli. Itu dua pendapat saya, Bunda. Tapi maksud saya begini, bukan masalah dia ke Islamnya udah jelas dia menghujat setiap hari Iya. mengenai Rasulullah, mengenai Al-Quran, mengenai Allah dan lain. Nah, ini mengenai Kristen sendiri yang seperti dia bilang Tritunggal buang ke sampah, melawan pendeta-pendeta yang sudah hebat-hebat, melawan loh, dia melawan loh, menantangi. Ini nggak benar, pendapat selama ini cuma dogma doang, sebenarnya kita harus. Nah itu maksud saya tuh, Pak Aldo tuh setuju nggak apa pendapat Edis yang sudah famous ini? Itu dia gitu. Dia punya pengajaran banyak, ya sama seperti hamba-hamba Tuhan, pengajarannya banyak. Tapi ya Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa dalam bahasa Aramaik? Kan nggak tahu dia. Jadi ajarannya dia itu tidak berasar dari naskah asli. Ajarannya dia adalah ajaran gerejanya dia yang dia kembangkan sendiri. Gitu loh. Iya, iya. Nah, apa yang saya sampaikan itu bukan ajaran Kristen mana-mana, tapi dari naskah aslinya. Ini seperti apa? Nah, karena Edis itu belum Oke. ya terjemahan kami ini supaya dibagi sama komunitas Kristen yang ada di sana gitu. Jadi ini Ustadz, kita simpulkan berarti Edis ini belum banyak belajar, belum tahu apa-apa. Dia cuma modal congos supaya banyak viewer jadinya ya, supaya heboh ya, supaya famous. Iya. Itu bikin kisruh loh teman-teman saya yang Tritunggal yang asli Kristen itu. Ya pada nggak suka. Jadi dia di sini juga nggak diterima gitu loh. Bukan nggak terima 100%, pasti adalah secara kita hubungan silaturahmi ada. Tapi kayak Saipudin mendekat, mencoba mendatangi gereja itu dia belum 100%, baru paling 1% yang menerima dia di sini. Jadi dia pun di kalangan Kristen dan Katolik itu dia nggak masuk gitu loh, karena mereka bertolak belakang. Orang-orang sini ini lebih wise mikirnya, nggak kayak di Indonesia. Kalau penghujat yang penting wah menghujat, kalau di sini dia tahu menghujat, kita nggak mau terlibat walaupun orang Islam. Kalau menghujat kita, saya nggak mau berteman, takutnya nanti kena. Baik nanti waktu pulang ke Indonesia maupun di sini, itu kan ilegal istilahnya itu. Jadi apa yang dikerjakan penghujat itu bukannya ilegal aja di Indonesia, tapi di sini pun ilegal. Ya. Jadi nggak bisa kita, makanya banyak yang menghindar, nggak mau. Dia udah tahu nih, oh ini penghujat nih, itu. Apalagi tahu kasus kayak, oke, kita tinggal si Edis, kasus Saipudin yang makan uang pendeta, terus istrinya sendiri dia ambil dikawinin dia. Wah pokoknya sampai perempuan itu minta swaka pulang ke Indonesia, itu kan rame. Siapa yang mau berteman sama dia? Nggak ada. Dia nggak dikasih panggung, nggak dikasih mimbar. Buktinya sampai sekarang mana? Ada dia ceramah di gereja? Nggak ada. Nah, jadi yang di Indonesia ini pelajaran nih berapa belas ribu nih, 15.000. Saya kasih tahu ya, kalau masih nggak mengerti status mereka di sini, sama kalau dia status di Indonesia, jangan mentang-mentang dia menghujat Islam, menjelek-jelekan Islam, terus kita follow. Saya pun kalau ada orang Islam menjelek-jelekan Kristen, kalau nggak benar jangan kita ikutin.
kita ini kan yang penting itu apa? Bicara kitab suci kan, bicara Bible, bicara ketuhanan, bicara ini. Itu yang coba saya pengen tahu satu aja kerja positifnya si Sophie Katul, Saifuddin, Edis di Indonesia. Ada pernah dia membangun gereja yang waktu itu kebakar? Siapa yang bangun? Orang ini orang Islam yang bantu. Jadi sebagai warga negara Indonesia, hidup damai berdampingan itu penting itu. Jadi kita tinggalkan orang-orang yang seperti itu, yang usahanya tuh supaya demi kepentingan, itu kan demi kepentingan pribadi kan, supaya mendapatkan uang, supaya mendapatkan rumah apologet, menjelek-jelekan. Dia ada sponsornya, itu orang hate, orang yang hatinya itu memang tidak suka Indonesia damai. Buktinya dia nggak pulang. Orang ya Pak ya, yang minta swaka ke Amerika, itu berarti membenci Indonesia. Nah udah, Kristen Indonesia jangan mau dong diadu domba sama orang-orang ini. Itu poin saya Pak. Jadi yang mendalangin dia ini orang yang tidak bisa pulang lagi ke Indonesia juga. Sampai sekarang ini masih undocumented. Istilahnya kalau dicari cek langsung dipulangin. Di Indonesia pun bisa dihukum juga gitu loh. Nah, kita orang Indonesia harus pintar. Mau Kristen, mau Katolik, mau apapun itu denom dari kalian itu harus pikir. Pendeta kalian selama ini sudah memberikan pencerahan, memberikan soal ketuhanan, soal lain. Kok kalian mau ikut penghujat-penghujat ini? Kan nggak benar namanya. Sementara dia jauh. Nah, pikir itu, oke? PI yang sudah mengundang saya di sini ya. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk berkolaborasi dan saya menantikan ya sesi-sesi berikutnya ya Pak Ustadz ya. Ini luar biasa banget ya sesi ini. Jadi teman-teman ya, saya terus terang aja. Ini saya terus terang. Kalau saya ini cari duit juga di TikTok ini. Jadi TikTok ini kan platform kita untuk trading ya. Jadi kami bukan hanya istilahnya itu share aja gitu ya. Ajaran Yesua seperti apa, ya kami edukasi. Cuma kan karena ini adalah platform trading ya, makanya kami gunakan sebaik mungkin ya. Kami berkarya juga dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, kami berkarya dengan membuat terjemahan. Kami lihat nih ada masalah yang sangat besar di dalam kekristenan Indonesia. Nggak ada nih satupun Kristen yang diajarin bahasa Yesua. Kalau Muslim, ya dari kecil diajarin sama orang tuanya bahasa kitab sucinya, jadi bacanya udah bisa. Tapi Kristen ini nggak ada gitu. Makanya Kristen sama Kristen itu benturan. Bahkan kalau ketemu bisa tonjok-tonjokan hanya karena perbedaan ajaran. Beda, tapi sama-sama nggak ngerti gitu. Kalau ditanya Yesua ngomong apa sih? Nggak ngerti. Nggak tahu gitu loh. Kalau saya tanya sama Pak Ustadz sama Ibu Mila, emang firman Allah seperti apa sih tentang sholat, tentang sedekah, itu kan pasti saya dikasih tahu kan. Arab ini seperti apa gitu. Nah, saya bisa ngerti. Tapi orang Kristen ini enggak, langsung pakai terjemahan. Yang masalah terjemahannya itu yang bermasalah, salah. Jadi ajarannya jadi salah. Nah, yang kena dampak itu saudara-saudara saya. Makanya saya tuh nggak bisa tinggal diam. Saya harus ya, oke ini ada TikTok, ini bagus gitu. Kami edukasi dan kami juga share. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau ya, teman-teman bisa pesan dan ada versi e-booknya. Ya, teman-teman ada di bio saya tuh ada link. Itu klik aja. Di mana ini ada yang pesan dari Amerika, dari Malaysia ya. Yang pesan dari Indonesia udah banyak dan kebanyakan malah Muslim yang pesan. Apa ini itu? Muslim bukan Nyimak ya apa? ini Injil ya, Injil Aramaik Indonesia. Oh, Ya, ini kami mau ke Amerika itu ya untuk ini juga gitu. kalian promosi ya? Iya, kami sediakan. Kenapa? Buku Karena berat loh, buku berat loh. 70 pound cuman. Jadi berapa? 35 kilo satu orang kali dua ya. itu. Nah, kami kan ada versi e-booknya. Paling enggak teman-teman itu bisa dapatkan yang e-booknya kan. Berapa Jadi, duit itu? kalau yang ini cuma 375.000 ya. Tapi kalau e-booknya kan cuma 49.000 kami jual. Oh, e-book ya. Ya, jadi teman-teman ya, kasihan gitu. Saya ngelihat Kristen Indonesia yang jadi korban terjemahan dari LAI ini. Mereka ini sebenarnya nggak salah. Mereka, ya saya lihat orang-orang baik lah ya. Dan mereka ini mau menjadi pengikut Yesus. Cuman masalahnya karena mereka nggak ada yang ngajar gitu loh. Bahasa Aramaik, makanya nih
ngikutin aja ajaran gerejanya. Nah, gerejanya ngikutin LAI. LAI ngikutin Kristen Arab gitu loh. Makanya dari tadi kita bicara kan Kristen-Kristen itu kan selalu aja ngikutin Kristen Arab. Memang begitu mereka gitu. Nah, ini tugas tim kami untuk membuka wawasan gitu. Ini orang-orang Kristen timnya Pak Aldo berapa orang, Bang Aldo? Kalau tim kami nggak banyak ya. Oke. Ada sekitar Ya, mudah-mudahan 10 banyak lagi orang seperti Bang Aldo ya Pak, ini Pak Ustadz ya. Ya, Mudah-mudahan. syukurnya nih banyak muslim yang dukung kami gitu. Ya haruslah pencerahan itu. Iya, nih teman-teman ya, teman-teman Kristen yang di bawah, bukan karena muslim mau dibaptis, enggak, karena dengan adanya ini ya, dengan adanya ini itu lebih harmonis lagi hubungan Kristen sama Islam. Selama ini yang ngotot itu ya, yang bilang Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah itu kan Kristen. Iya. Iya, kalau saya muslim saya juga tersinggung gitu. Karena Allah itu, Pasti, Bang. Allah ini kan nama yang sakral, ini tidak diserupakan oleh Iya. apapun. Apalagi Tuhan beranak kan Iya. beda banget itu. Gimana itu coba? Makanya gitu loh. Yang salah dalam hal ini adalah yang Kristen. Cuma kan perlu disadarin mereka ini korban terjemahan. Makanya itu perlu edukasi. Mungkin rame-rame Islam Kristen datang ke LH itu rame-rame tuh. Harus diajukan ke pengadilan mungkin ya. Langkah Nah, lanjutnya. ada jalan seperti itu. Nah, saya Iya. juga udah kasih solusi ya untuk saudara-saudara muslim bagaimana menghadapi masalah ini. Tapi itu kita bahas lain waktu. Intinya teman-teman, apa yang kami coba siarkan di sini ya, ini untuk kebaikan kita bersama. Ya. Baik itu Kristen kalian ini nggak ngerti bahasanya Yeshua, kami datang ke sini untuk kasih tahu. Jangan musuhin kami ini mau jadi partner. Kalau kalian ini nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Jangan main report aja pada saat saya live streaming di report. Pada saat saya ngomong lagi enak-enaknya mati gitu. Kalau kalian emang mau undang gitu loh. Kalau kalian emang nggak setuju undang. Ya hadapi kami, diskusi secara akademisi gitu loh. Ya jadi jangan lakukan hal-hal yang istilahnya merugikan orang lain. Oke, saya pikir itu aja apa yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih ya buat Pak Ustadz, Ibu Mila juga. Sama-sama. Terima kasih. Oke, Bang Aldo, terima kasih banyak ya atas bintang tamunya malam hari ini, Bang Aldo gitu ya, teman-teman. Sengaja ya, saya udah WA juga dengan Bang Aldo sebelumnya gitu melalui Bang Nandar. Dan teman-teman perlu tahu, Bang Aldo ini orang lama. Sebenarnya saya udah kenal lama. Mungkin beliau gak kenal saya gitu, tapi saya udah tahu lama gitu sama dia. Dulu kita diskusi ada di Zoom, ada di StreamYard gitu. Nah, sebenarnya udah kenal gitu. Cuma mungkin dia neko-neko harus melalui ini melalui itu.